Hai Sobat Sehat semuanya, saya Dr. Tirta Wijaya. Di channel ini kita akan bahas berbagai masalah seputar kesehatan, dan pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai tusuk jarum atau akupunktur. Apa itu tusuk jarum? Mungkin sebagian Sobat Sehat ada yang udah tahu ya. Jadi tusuk jarum itu, akupunktur itu adalah salah satu pengobatan dari Tiongkok yang menggunakan jarum ditusukkan di titik-titik tertentu di tubuh kita untuk mengobati penyakit. Jadi pengobatan tradisional Cina ini mereka memang mempunyai metode yang agak berbeda dengan pengobatan Barat. Mereka punya cara diagnosa sendiri, cara pengobatan sendiri, obat-obatnya juga beda gitu ya. Nah, beberapa dekade belakangan ini pengobatan Barat udah mulai mengadopsi akupunktur. Kenapa? Karena setelah diteliti itu memang akupunktur memiliki manfaat terhadap kesehatan. Cuma mereka nggak menggunakan, jadi pengobatan Barat itu nggak menggunakan falsafah atau teori dari Cina, tapi mereka menggunakan metodologi penelitian dari Barat yang meneliti efek dari akupunktur ini. Itu ada satu penelitian yang skala besar dengan kualitas bagus yang dilakukan di Jerman yang meneliti akupunktur yang menggunakan jarum yang sangat halus. Jadi akupunktur itu macam-macam jenisnya, beda perguruan, beda padepokan, beda tekniknya gitu ya. Yang diteliti adalah yang menggunakan jarum halus yang dangkal, jadi nggak sampai dalam, dan nggak menimbulkan rasa sensasi nyeri, baal segala macam. Jadi ada akupunktur tertentu yang waktu ditusuk itu akan timbul sensasi baal, nyeri gitu ya, yang merupakan tanda bahwa pengobatannya berhasil. Nah, yang diteliti ini yang kualitas penelitian berskala besar, kualitas bagus itu kebetulan bukan yang itu, tapi yang jarum halus dangkal tanpa sensasi itu. Dan ternyata terbukti waktu itu mereka bandingkan antara akupunktur yang jarum dangkal halus ini dengan akupunktur yang abal-abal sama pengobatan biasa, yang pengobatan Barat sebagai kontrolnya. Ternyata memang yang akupunktur yang mereka teliti, yang jarum halus dangkal itu terbukti efektif dapat menghilangkan nyeri, mengurangi nyeri, dan itu setara dengan pengobatan yang medium, sedang gitu ya, di pengobatan Barat. Jadi ini metode akupunktur ini bisa dipakai sebagai alternatif kalau misalnya pasien alergi obat, atau memang mungkin ada gangguan di ginjal, di lever yang sehingga metabolisme obat itu terganggu, atau apalah gitu ya, misalnya saya nggak mau pakai obat gitu, bisa di alternatifnya dengan akupunktur. Tapi kalau akupunktur yang lainnya yang disebutnya abal-abal itu ternyata nggak memberikan efek yang berarti. Jadi efeknya tuh lebih seperti efek sugesti ya istilahnya gitu ya. Kalau orang nggak pengen kekuatan pikirannya pengen sembuh gitu ya, bisa. Nah, itu memang bisa dipakai untuk menghilangkan nyeri. Tapi ternyata ada keterbatasannya juga. Jadi nyeri yang bisa diatasi dengan akupunktur itu adalah nyeri-nyeri yang biasa, yang umum terjadi. Tapi kalau nyerinya yang bersifat psikosomatis, nggak akan sembuh dia dengan akupunktur. Terus ini adalah sebagai salah satu cara untuk menghilangkan nyeri, meringankan nyeri. Jadi fungsinya itu seperti obat pereda nyeri, bukan untuk menyembuhkan penyakitnya sendiri. Contohnya ya, misalnya nih sakit gigi karena gigi bolong. Obat penghilang nyeri, akupunktur itu menghilangkan nyerinya aja, giginya tetap bolong gitu ya. Atau sakit kepala, atau yang ditanyakan kebetulan tanyakan Sobat Sehat itu adalah untuk akupunktur untuk carpal tunnel syndrome (CTS). Memang ada penelitian yang menunjukkan bahwa bisa bermanfaat, tapi itu lagi untuk menghilangkan nyerinya aja. Anak-anak saya berisik. Jadi untuk menghilangkan nyerinya aja, nggak menghilangkan syaraf yang terjepitnya. Jadi
akupunktur ini efektif untuk yang misalnya CTS yang cuma nyeri aja, yang sensasi rabanya nggak terganggu, apalagi motoriknya terganggu. Kalau udah sampai kayak begitu gitu itu kurang efektif ya untuk mengatasin sensorik dan motoriknya gitu ya. Jadi perlu sobat sehat ingat bahwa akupunktur yang diteliti di pengobatan barat itu belum tentu sama. Mungkin sama tapi mungkin juga berbeda dengan akupunktur yang dari Shinsei. Ya, yang diteliti di pengobatan barat adalah akupunktur yang memang diakui bisa untuk menghilangkan nyeri. Nah, bagaimana cara yang aman untuk melakukan akupunktur? Pertama, pastikan bahwa praktisi atau dokter yang melakukannya memang terlatih, terampil. Oke, satu. Dan kedua, pastikan jarum atau alat lain yang digunakan itu steril. Biasanya sih kalau di pengobatan barat, akupunktur ala-ala barat, itu digunakan jarum yang sekali pakai atau jarum yang disterilkan. Biasanya sih sekali pakai ya. Jadi itu dalam kemasan yang tersegel, steril, dibuka pada saat digunakan, setelah digunakan dibuang. Itu maksudnya adalah supaya nggak memaparkan si pasien yang melakukan akupunktur terhadap kuman dari luar. Karena jangan sampai nyerinya hilang tapi nanti jadi infeksi gitu ya. Jadi nambahin penyakit dong. Dalam video ini saya nggak akan bahas mengenai akupunktur yang dikerjakan oleh pengobatan tradisional Cina karena saya nggak bidangnya di situ ya. Yang saya bahas adalah akupunktur yang untuk meredakan nyeri yang setelah diteliti di pengobatan modern. Dan alternatif dari pengobatan akupunktur ini adalah beberapa cara lain yang bisa sobat sehat terapkan sendiri di rumah, coba sendiri di rumah. Antara lain kompres es, kompres panas, bukan dengan air mendidih ya, tapi dengan kompres panas gitu. Jangan sampai menimbulkan luka bakar gitu ya. Atau juga dengan pijatan. Ternyata efeknya bisa setara dengan akupunktur. Jadi kalau misalnya sobat sehat ada nyeri pinggang, nyeri kepala, nyeri pegel-pegel badan, sakit gitu ya. Kalau nggak mau minum obat boleh dicoba akupunktur. Boleh dikompres dengan es, jadi esnya dibungkus dengan handuk kecil atau sapu tangan gitu ya, biar nggak netes-netes, dikompresin daerah yang sakit. Kalau saya sih biasanya suka simpenin ice pack di kulkas, jadi biar nggak netes-netes, kan ribet ya. Jadi ice pack biasa bikin sendiri bisa kok, itu dari Water Babies atau dari Pampers. Pampers itu kan dalamnya ada gelnya tuh, kalau kena air bisa nyerap. Nah itu aja, masukin ke kantong yang bagus, disimpan di kulkas. Itu sebagai ice pack bisa, atau kompres panas. Jadi botol kaca diisi air panas, terus dibungkus juga dengan handuk kecil atau sapu tangan supaya nggak nyelonot ya, istilahnya nyelonot apa sih? Jadi menimbulkan luka bakar gitulah maksudnya. Kompresin atau dipijat dengan. Nah bedanya lagi kalau di akupunktur tradisional Cina, mereka tuh ada titik-titik akupunktur tertentu ya. Kalau biasanya kan suka ada tuh manekinnya yang ada titik-titik kayak tile alertnya banyak banget gitu ya. Nah itu mereka berdasarkan itu. Sedangkan kalau yang pada akupunktur untuk pereda nyeri, mereka berdasarkan distribusi sarafnya, nyerinya di mana, dan itu biasanya bisa diraba apakah pas disentuh, ditekan itu ada tenderness atau enggak. Itulah yang dikerjain gitu ya. Jadi lebih sederhana sih, nggak harus ngapalin jutaan titik gitulah ya. Nah, itu dikerjain di daerah yang nyerinya, yang ada spotnya gitu ya. Bisa juga dengan acupressure. Ya itu diberi tekanan ya, istilahnya pijit juga sih. Coba pijitnya itu, kalau pijit kan gerakannya motoriknya kasar gitu ya. Kalau acupressure itu lebih terarah gitu ya. Itu bisa juga memang. Jadi satu alternatif untuk meredakan nyeri. Nah, mana yang paling bagus
mana yang paling cocok itu tergantung dari masing-masing pasien. Jadi memang ada preferensi gitu ya. Ada juga responsnya lebih bagus yang mana gitu ya. Jadi bisa sobat sehat coba kalau memang lagi nyeri dijalanin aja dulu. Kalau memang udah nggak mempan, nggak membantu, barulah ke dokter. Tapi jangan juga sampai nyerinya ampun-ampunan gitu ya baru ke dokter. Itu nanti bukan apa sih, takutnya penanganannya terlambat gitu ya. Memang ada orang dengan pain threshold-nya yang lebih tinggi sehingga udah sakit parah pun tapi masih tahan gitu loh, masih gitu. Tapi masalahnya udah terlanjur parah nanti gitu ya. Jadi kalau mau coba penanganan di rumah silakan, tapi jangan sampai terlambat. Kalau memang nggak berhasil atau makin buruk, ke dokter aja biar mendapatkan penanganan yang sesuai. Terima kasih Sobat Sehat sudah nonton video ini sampai akhir. Harapan saya semoga info yang saya bagikan ini bermanfaat. Kalau misalnya ada teman, saudara, kenalan atau siapalah gitu yang butuh info-info semacam ini, boleh silakan langsung di-share aja. Terus kalau misalnya Sobat Sehat ada pertanyaan tentang kesehatan, silakan di komen aja, ditanyakan di komen, atau boleh juga ke Facebook saya, ke Instagram, ke Twitter ya, tanyakan aja, nanti kita bikinin pembahasannya dalam bentuk video di kesempatan berikutnya. Salam sehat selalu.